teman-teman semuanya, perkenalkan aku Cesya. Hari ini kita akan membahas fondasi paling dasar dalam memahami kehidupan sosial kita, yaitu konsep individu, kelompok, dan masyarakat. Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa kita sebagai manusia nggak bisa hidup sendirian? Atau bagaimana sih prosesnya dari kita sebagai pribadi yang unik, lalu membentuk pertemanan, keluarga, hingga akhirnya menjadi bagian dari sebuah masyarakat yang besar? Nah, 3 konsep inilah kunci jawabannya. Yuk kita mulai. Pertama, individu. Dalam sosiologi, individu bukan sekedar orang, melainkan seorang manusia yang tidak hanya memiliki fisik, tetapi juga kepribadian, keunikan, latar belakang, dan status sosial yang melekat padanya. Kita terlahir sebagai individu, namun kepribadian tidak langsung terbentuk sempurna. Ia dibentuk melalui proses yang dalam sosiologi disebut sosialisasi. Bayi yang baru lahir belajar dari keluarganya, teman-temannya, sekolahnya, dan lingkungannya. Melalui interaksi inilah nilai-nilai, norma, dan peran sosial kita terbentuk. Jadi, individu adalah agen aktif yang memiliki kemauan bebas, tetapi sekaligus produk sosial yang dibentuk oleh lingkungannya. Nah, individu-individu ini kemudian saling berinteraksi dan membentuk kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Jadi, kelompok sosial adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi, memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya, dan saling berbagi harapan atau norma tertentu. Tapi, tidak semua kumpulan orang adalah kelompok loh. Orang yang ngantri di bank adalah kategori sosial atau kerumunan, karena tidak ada interaksi yang berkelanjutan. Sosiolog membedakan kelompok menjadi beberapa jenis, yaitu kelompok primer, kelompok sekunder, dan kelompok referensi. Kelompok primer memiliki hubungan yang akrab, personal, dan menyeluruh, contohnya keluarga dan teman dekat. Kelompok sekunder memiliki hubungan yang lebih impersonal, terstruktur, dan berdasarkan kepentingan tertentu, contohnya organisasi kampus. Kemudian yang ketiga, kelompok referensi. Kelompok yang kita jadikan patokan untuk menilai diri sendiri dan membentuk sikap. Di dalam kelompok inilah identitas sosial kita mulai terbentuk. Kita belajar bekerja sama, berkompetisi, dan memainkan peran-peran sosial. Lalu, ketika banyak kelompok sosial yang berbeda-beda hidup bersama dalam suatu wilayah dan memiliki budaya yang sama, serta melakukan aktivitas kolektif, maka terbentuklah masyarakat. Masyarakat adalah jalinan yang kompleks dari hubungan-hubungan sosial. Ia lebih dari sekedar jumlah dari individu dan kelompok. Masyarakat memiliki struktur yang terdiri dari institusi-institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik yang saling terkait. Lalu, bagaimana hubungan ketiganya? Hubungannya adalah simbiosis mutualisme, saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Individu ke kelompok dan masyarakat, individu dengan ide, kreativitas, dan tindakannya membentuk dan mengubah kelompok dan masyarakat. Pemikiran para pendiri bangsa kita membentuk masyarakat Indonesia. Masyarakat dan kelompok ke individu sebaliknya. Masyarakat dan kelompok membentuk individu melalui sosialisasi, norma, budaya, dan nilai yang berlaku di masyarakat akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seorang individu. Jadi, ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kita sebagai individu adalah pencipta sekaligus produk dari masyarakat.
Sekarang kita akan mulai studi kasus. Mari kita lihat, di sini hampir setiap hari kita melihat kuis giveaway di media sosial. Fenomena sederhana ini ternyata punya hubungan menarik dengan konsep individu, kelompok, dan masyarakat. Sebagai individu, keputusan ikut giveaway dipengaruhi kebutuhan psikologis, seperti keinginan dapat hadiah, takut ketinggalan atau FOMO, dan kebutuhan akan pengakuan sosial. Dalam kelompok pertemanan, muncul norma tidak tertulis, seperti harus saling support. Saat teman men-tag kita, timbul tekanan sosial untuk membalas. Di sini, hubungan pertemanan menjadi modal sosial yang dimanfaatkan. Pada level masyarakat, ini mencerminkan budaya baru, konsumerisme digital, dan instant gratification. Masyarakat modern menciptakan nilai di mana partisipasi sosial diukur dengan engagement online. Jadi, kuis giveaway yang tampak sepele ini sebenarnya adalah pertemuan antara motivasi individu, dinamika kelompok, dan nilai masyarakat digital. 3 level ini bekerja sama dalam menciptakan fenomena sosial yang kita lihat sehari-hari. Jadi, kesimpulannya, individu adalah unit dasar yang unik dari hasil proses sosialisasi. Kemudian kelompok terbentuk dari interaksi individu dengan ikatan dan tujuan bersama. Yang terakhir, masyarakat adalah sistem sosial yang kompleks terdiri dari banyak kelompok yang diikat oleh nilai dan norma. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa lagi.